Selamat pagi rekan-rekan Youth Patmos. Pada sore hari ini tanggal 31 bulan 10 2021 kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama lewat firman Tuhan ini kita belajar sesuatu yang baik daripada Tuhan. Oke, sebentar saya izin share. Oke, kita akan belajar tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga ya telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Diambil dari Matius 5 ayat 10 sampai 12 ya. Oke, sebelum kita membahas daripada Matius 5 ayat 10 sampai 12, kita akan melihat dulu beberapa penyebab penderitaan yang seringkali terjadi pada diri manusia ya. Yang pertama, penderitaan oleh karena dosa. Ya, tentunya dosa itu membawa sebuah penderitaan. Nah, seseorang yang berdosa itu biasanya ada konsekuensinya atas perbuatan dosa itu sendiri. Namun kita tidak boleh menjudge, ya, tidak boleh menghakimi bahwa ketika seseorang mengalami musibah atau menderita, lalu kita langsung pikiran kita pasti dia punya dosa. Nah, tidak selalu seperti itu. Dan ini pernah dicontohkan dalam kitab Ayub bahwa teman-temannya Ayub menyimpulkan bahwa ketika Ayub mengalami penderitaan, teman-temannya Ayub itu menyatakan bahwa Ayub pasti punya dosa, pasti ada yang tidak benar seperti itu ya. Oke, jadi tidak selalu ketika orang menderita itu karena dosa. Lalu yang kedua, penderitaan itu bisa disebabkan karena kutuk ya. Tentunya anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus itu tidak ada di bawah kutuk ya. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang di luar Kristus. Kenapa? Karena kutuk ini bicara ketika orang tua kita berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, maka dosanya itu akan ditimpakan sampai 7 keturunan. Alkitab menyatakan itu. Nah, oleh sebab itu Yesus mati untuk hal itu sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus itu diputuskan kutuk daripada apa yang pernah dibuat oleh nenek-nenek moyang kita yang kita tidak pernah tahu. Dan Kristuslah yang menanggung itu semua. Nah, ada orang-orang tertentu itu karena di luar Kristus mereka misalnya orang tuanya membuat kejahatan di masa lalu, misalnya menipu atau berhutang tanpa dibayar. Itu generasi berikutnya itu akan mengalami sesuatu yang terpuruk di dalam finansial. Mereka mungkin sudah berusaha melakukan sesuatu, tetapi seperti ada satu kutuk yang membuat mereka selalu gagal dan masuk di dalam satu penderitaan di finansial, ya seperti itu. Atau ada hal-hal lain lah ya, misalnya ada dosa perzinahan di masa orang tuanya yang mungkin tidak di luar Kristus, dan maka biasanya keluarganya itu seringkali terjadi kerusakan di dalam hubungan keluarga, yaitu terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, bahkan terjadi perzinahan. Nah, itu adalah kutuk dan itu generasi ke generasi bisa dialami seolah-olah keluarga ini kok garis merahnya itu adalah keturunan orang yang berzina seperti itu ya. Oke. Yang ketiga adalah penderitaan akibat kesalahan sendiri. Ya, ada banyak orang ketika dia kurang pengetahuan, kurang mengerti di dalam mengambil keputusan dan akhirnya salah mengambil keputusan, akhirnya membuat satu penderitaan dan itu adalah kesalahan sendiri. Ya, tentunya tinggal diperbaiki saja, tinggal dievaluasi, maka itu akan selesai ya. Terus yang keempat, itu ada orang-orang tertentu mereka mengalami penderitaan karena calling atau panggilan, ya pilihan dari mereka sendiri.
itu biasanya dialami oleh misionari-misionari yang cinta kepada Tuhan. Mereka dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada satu daerah yang belum terjamahkan. Misalnya kalau kita pernah baca satu artikel, mereka pergi ke satu area seperti Papua dulu ya, zaman dulu Papua. Itu ada orang-orang misionari, mereka datang karena cinta Tuhan, mengasihi manusia. Akhirnya mereka dorong pergi ke sana, tapi ada beberapa yang mereka datang ke sana dan mereka harus mati di sana. Karena apa? Karena ketika dia mengabarkan Injil, mereka belum bisa melihat bahwa itu kebenaran, dan itu seringkali terjadi pembunuhan secara fisik seperti itu. Yaitu satu penderitaan karena sebuah panggilan hidup, dan itu boleh dikatakan sebuah kematian yang syahid ya, mati syahid dalam pengertian mati karena kerinduan panggilan kepada Tuhan, dan itu kematian yang sangat mulia. Nah, yang kita akan belajar pada hari ini adalah penderitaan ketika kita membawa kebenaran kepada dunia ini, ketika hidup kita ada di dalam kebenaran. Ternyata ketika kita hidup di dalam kebenaran itu ada tantangan tersendiri ya. Kenapa? Ketika kita membawa kebenaran, pada kebenaran itu akan membawa kebebasan, pada kebenaran itu akan membuat seseorang menjadi manusia yang baik ya. Namun ketika kita masuk memberitakan kebenaran, apa yang akan diterima yaitu adalah penganiayaan, dan itu yang Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran ya. Artinya orang yang memberitakan kebenaran harus siap bahwa ini loh yang akan kamu terima seperti itu. Tetapi kita akan belajar kok kenapa ya aniaya itu kan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak enak, tetapi Tuhan bilang berbahagia. Nah, kita akan belajar kok kenapa ya ketika kita dianiaya bisa berbahagia. Apakah kita pokoknya disuruh udahlah bersyukur tanpa alasan yang jelas ya. Nggak mungkin ya, kenapa kita harus bersyukur, kita kenapa harus berbahagia, sementara menderita tentunya akan harus ada alasan-alasan yang kuat sehingga kita mengerti, oh iya saya harus bersyukur, oh iya saya harus berbahagia, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kebenaran ini kita akan belajar sedikit. Kebenarannya ada dibagi dua, ada kebenaran mutlak dan ada kebenaran relatif. Nah, yang kita mau ajarkan adalah nanti kalau saya bicara kebenaran itu artinya kebenaran mutlak. Nah, apa bedanya kebenaran mutlak dan relatif? Kebenaran mutlak itu dikatakan kebenaran apabila berlaku di segala tempat, di segala waktu atau zaman, bahkan di segala kondisi atau situasi. Jadi kebenaran mutlak ini berlaku di segala tempat, berlaku di segala waktu, di segala zaman, bahkan situasi. Jadi tidak pernah tidak berlaku gitu ya, seperti itu. Nah itu kalau kita melihat, kalau orang bilang ini kebenaran, nah, uji aja, bisa nggak di segala tempat, bisa nggak di segala zaman, bisa nggak di segala situasi, misalnya seperti. Contoh misalnya apa namanya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ya. Nah, itu kebenaran mutlak atau kebenaran relatif. Nah, pada dasarnya saya mau gambarkan misalnya 1 tambah 1 adalah kebenaran mutlak. Kenapa? Di seluruh negara manapun 1 tambah 1 itu 2. Ya, asal jangan masuk kepada bilangan biner ya. Tapi maksudnya secara normal bahwa 1 tambah 1 itu 2. Dibawa ke planet manapun 1 tambah 1 itu 2. Nah, itu yang dimaksud gambaran bahwa kebenaran mutlak itu dari dulu sampai sekarang 1 tambah 1 itu 2. Seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kebenaran itu tidak seperti itu, maka kebenaran itu menjadi kebenaran relatif yang hanya situasional. Ya, itu yang harus kita pahami. Misalnya contoh orang bicara ke gereja itu untuk ke gereja itu harus pakai sepatu, harus bajunya rapi. Nah, itu kebenaran mutlak atau relatif. Nah, itu tergantung satu kondisi tertentu ya. Kalau misalnya situasi tertentu ya mungkin kita tidak bisa memakai sepatu seperti di Patmos ya, harus lepas sandal waktu naik ke atas seperti itu waktu kebaktian umum. Maka itu tidak berlaku di segala tempat, maka itu adalah kebenaran relatif seperti itu. Nah, kita harus belajar mencari di dalam kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak ya, karena penafsiran itu belum tentu juga kebenaran mutlak. Ketika penafsiran Alkitab
tidak bisa berlaku secara menyeluruh, maka kebenaran itu hanya kebenaran relatif, ya. Oke ya, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ayat yang tadi itu sebenarnya itu adalah khotbah ucapan berbahagia daripada Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Nah, ucapan-ucapan berbahagia itu adalah diantaranya adalah miskin di hadapan Tuhan, berduka cita, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita akan dosa-dosanya, di mana ini menceritakan kalau miskin di hadapan Tuhan itu adalah di mana seseorang itu merasakan bahwa dia itu butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Itu pengertiannya. Lalu setelah itu dia mulai ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia merasa bahwa ada dosa-dosa yang dia pernah lakukan, ada dosa-dosa yang masih ada di dalam hidupnya. Maka ada satu sikap, kita harus berduka cita. Kenapa? Berduka cita atas hal apa? Tetap yang dimaksudkan Tuhan Yesus harus mulai berduka cita akan setiap dosa-dosa yang kita buat. Dan kita minta ampun dan tidak melakukan lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut itu dituntut sikap rendah hati, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang mudah dibentuk. Ya, lemah lembut itu bicara mudah dibentuk. Kita bisa belajar kepada banyak orang, kita belajar dengan Tuhan, dan Tuhan ketika Tuhan memberitahu sesuatu, ya Tuhan, saya mau apa yang kau mau. Saya mau melakukan apa yang kau inginkan. Itu lembut hati ya, lemah lembut ya. Lalu dari situ Tuhan mendorong kita untuk selalu lapar dan haus kebenaran. Kenapa? Orang yang lapar, haus, dan kebenaran itu akan selalu mencari kebenaran-kebenaran yang baru. Dia tidak akan stuck di dalam kebenaran. Ya, saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Tetapi dia akan menggali, dan kebenaran ketika ditemukan itu sebagai harta karun yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ada satu sikap yang Tuhan minta, bahwa kita adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Salah satu contoh saja, saya tidak menghakimi yang tidak hadir di sini, adalah orang-orang yang selalu hadir di dalam ibadah, menyempatkan waktu walaupun mungkin lagi malas, tetapi dia sempatkan waktunya. Itu adalah satu tanda orang itu haus akan kebenaran. Karena apa? Orang yang haus akan kebenaran selalu akan rindu kembali untuk mendapatkan kebenaran yang baru. Ya, seperti seseorang ketika dia makan ke tempat makanan yang enak, pasti pengen balik lagi, ya, pengen balik lagi. Begitu juga orang yang selalu mendapatkan kebenaran yang baru daripada selalu akan ketagihan untuk mencari lagi. Dan orang-orang yang tidak ketagihan, artinya apa? Dia sudah mengabaikan kerinduan untuk kebenaran, sehingga dia merasa bahwa saya sudah cukup, ya, seperti itu. Nah, lalu setelah kita dapat semuanya itu, Tuhan pengen kita memiliki kemurahan, ya. Berbahagialah orang yang murah hati, ya, punya ingin berbagi, ingin memberikan sesuatu dalam hidupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dan di situ ada satu sikap untuk kita membuang sebuah keegoisan, mementingkan diri sendiri, mulai belajar kemurahan. Nah, ketika orang belajar kemurahan, nah Tuhan kasih tahu bahwa berbahagia orang yang suci hatinya, supaya apa? Ketika kita bermurah hati, kita didorong oleh hati yang tulus. Tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada keinginan untuk dibalas kebaikannya, tetapi dengan tulus dia memberikan itu sebagai satu hadiah yang pernah dia terima dari Tuhan, dan dia akan berikan kembali kepada orang-orang di lingkungannya, seperti itu. Dan aplikasinya adalah kita membawa damai kepada mereka, itu membawa kebenaran-kebenaran firman Tuhan, membawa kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan, sehingga orang boleh berubah, boleh mengalami satu perubahan hidup, boleh mengalami Yesus di dalam hidupnya. Nah, namun yang akan kita pelajari lebih dalam adalah di mana ketika kita membawa damai, membawa kebenaran kepada orang lain, atau menggunakan kebenaran itu untuk diri kita sendiri, maka Tuhan bilang akan terjadi aniaya di dalam kehidupan kita. Baik aniaya secara fisik dari luar, maupun dari iblis seperti berbentuk intimidasi, ya, berupa tuduhan, dan juga dari kedagingan kita, dari nafsu dunia, nafsu jiwa dan tubuh kita, ya, itu yang akan terjadi, ya. Oke, ya. Nah, kenapa dikatakan berbahagia ketika kita mengalami penganiayaan? Ada beberapa alasan, ya.
Mungkin saya akan jelaskan cuma 4 ya. Yang pertama, kita menderita karena kita bukan dari dunia ini. Ketika kita membagikan kebenaran, dunia akan menolak, bahkan akan mengucilkan, bahkan mungkin akan membenci kita. Yohanes 15 ayat 19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku Yesus telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita bukan lagi milik dunia. Kita bukan lagi menjadi bagian dari dunia ini, tetapi kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Karena kita menjadi milik Tuhan, maka kita tidak lagi menjadi milik dunia. Oleh sebab itu dunia akan membenci kamu. Kenapa dunia bisa jadi membenci kita? Karena kita percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena orang Kristen ketika memiliki Yesus, maka dia akan punya satu tanda. Ya, tandanya itu ya tanda yang bukan dari dunia. Nah, tanda itu apa? Yaitu tanda di mana kehidupan kita menjadi benar. Kehidupan kita menjadi berubah. Kehidupan kita, paradigma kita menjadi berubah. Kebenaran itu akan ada di hidup kita. Nah, karena kebenaran itu ada di hidup kita, maka dunia yang membenci kebenaran ini akan membenci kita. Kenapa? Karena dunia tidak suka dengan kebenaran. Karena dunia akan ditelanjangi ketika kalian, teman-teman, hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, dunia akan membenci kalian. Salah satu contoh, ketika teman-teman mungkin pernah mengalami di dalam studi, ya teman-teman yang ada di dalam sudah bekerja. Ketika teman-teman membawa kebenaran di dalam lingkungan, maka mungkin teman-teman kalian akan bilang, wah sok suci, ya, wah kamu mulai menjadi orang rohani ya, dieledek, mungkin dibully, bahkan mungkin jangan berteman sama dia lah, sok suci dia, sok suci seperti itu. Dan itulah satu tanda kebahagiaan bahwa kita mengerti bahwa kita memang saat ini bukan lagi dari dunia. Kita menjadi orang yang berbeda sehingga dunia ini membenci kita, ya. Nah, jadikan itu sebuah kebanggaan ketika teman-teman kalian bilang kamu nih sok suci. Ketika di kerjaan dibawa orang mau tidak jujur, ya, cheating di dalam bekerja, orang teman-teman rekan kerja akan bilang, wah dia mah sok jujur, sok suci seperti itu. Nah, ketika ada penganiayaan seperti itu, maka teman-teman berbahagia. Kenapa? Karena teman-teman bukan dari dunia ini lagi. Ya, oke ya. Nah itu kebenaran yang pertama. Kenapa kita menjadi dikatakan berbahagialah. Kalau kalian memberitakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Oke ya, lanjut ya. Yang kedua, alasan yang kedua, penderitaan merupakan berkat karena akan memurnikan iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Hal itu tuh apa? Yaitu bergembiralah akan hal penderitaan itu, ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, sedih, nggak enak oleh berbagai pencobaan, tadi teror dari teman, teror dari iblis, teror dari keinginan daging kita yang menderita. Nah, maksud semuanya itu, penderitaan yang dialami itu, maksud daripada semua keduka citaan ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari ketika engkau berhadapan dengan Yesus, engkau akan menerima pujian dan kemuliaan. Karena apa? Karena terbukti kemurnian iman. Ya. Penderitaan ini ada tujuan. Ketika kita membawa kamu, ada tujuan, yaitu membuat kita murni iman kita. Karena kemurnian iman itu diuji oleh penderitaan. Ya teman-teman,
Sekarang, apakah benar-benar teman-teman cinta Tuhan, percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, itu bukan karena disuruh orang, bukan karena teman-teman diiming-imingi sesuatu, ya. Ibadah ke tempat ini apakah karena iman saudara bahwa saudara datang ke tempat ini merupakan sebuah kerinduan, kehausan akan kebenaran, dan itu akan diuji lewat apa? Lewat penderitaan. Nah, penderitaannya apa? Misalnya, wah, ibadah online nggak menarik, itu penderitaan. Orang iblis akan bilang kepada kita, ngapainlah ibadah online nggak menarik, mending nggak usah, nggak enak, nggak nyaman. Nah, kita masuk nggak ke jebakan itu, atau kita berpikir ya sesuatu yang berbeda. Apapun yang terjadi saat ini, dalam situasi apapun terjadi, saya tetap harus beribadah. Karena apa? Karena ibadah itu berguna untuk saat ini dan yang akan datang. Dan kita walaupun dalam keadaan yang tidak enak, kita akan tetap memfokuskan menyediakan waktu untuk ibadah. Nah, ini diuji, iman kita ini diuji. Berapa banyak rekan-rekan kita, saya tidak menyudutkan apa yang mungkin yang terjadi atau kesulitan atau apa, mungkin juga ada hal-hal yang lain yang alasannya cukup kuat, tapi kita hanya berbicara secara general saja, bahwa ada banyak orang mulai malas ibadah online. Kenapa? Ya, dengan alasan beribu-ribu alasan. Ya, saya nggak tahu alasannya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya. Kalau dipertanggungjawabkan is okay, no problem. Saya hari ini tidak bisa ibadah karena ada sesuatu hal, tapi namun saya tetap ibadah di tempat yang lain lewat online, atau mungkin kalau yang sekarang sudah onsite, dia pergi onsite, no problem. Yang penting adalah kita tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, salah satunya kita menyempatkan diri dalam ibadah secara bersama atau secara pribadi, ya. Oke, ini kemurnian iman kita diuji di sini. Berapa banyak orang yang akan tetap bertahan? Berapa banyak orang yang akan tetap konsisten di sini? Nah, penderitaan ini itu akan menyingkirkan kepalsuan kita, kepalsuan hidup kita. Nah, contoh ya, misalnya contoh nih, teman-teman di sini ada yang ketua YUT asalnya. Sebelumnya ada ketua YUT, oh rajin kalau katakanlah ketua YUT, ya karena ada jabatan misalnya. Ini contoh saja. Saya tidak sedang mencontohkan teman-teman di sini. Nah, kalau kesindir ya bersyukur. Tapi saya tidak menyindir. Ini hanya sebuah paradigma yang seringkali terjadi di dalam kepalsuan hidup. Ada orang-orang di gereja tiba-tiba rajin, oh karena dia ketua, nggak enak kalau nggak hadir. Tetapi ketika tidak jadi ketua, nggak tahu kemana. Tanggung jawabnya rasanya bebas, nggak datang pun nggak akan dicari seperti itu. Nah, penderitaan yang terjadi itu menyingkirkan kepalsuan hidup kita, membuka topeng-topeng kita. Apakah kita benar-benar cinta sama Tuhan, atau kita hanya memakai topeng supaya orang melihat bahwa saya adalah orang yang cinta Tuhan. Dan penderitaan akan membuktikan itu semua. Ya, saya berharap teman-teman di sini adalah orang-orang yang tidak memakai topeng ketika teman-teman melakukan sesuatu kebenaran di dalam kehidupan saudara, teman-teman, ya. Inilah keaslian saya. Memang saya adalah karakternya seperti ini. Jadi ketika ada penderitaan pun kehidupan teman-teman tetap seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada kepalsuan yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu dikatakan sekarang saya dapat bisa membedakan mana yang benar dan palsu di dalam hidup saya. Saya ini Kristen sejati atau bukan? Sehingga saya menjadi tahu, ya, ini salah ketik sedikit saya, sehingga saya menjadi tahu bahwa saya ini domba atau kambing, bahwa saya ini adalah domba atau pecundang, seperti itu. Ya, penderitaanlah yang akan membuat kita menjadi murni atau tidak. Ya, ini alasan kenapa penganiayaan ini menjadi sesuatu yang membahagiakan, ya. Yang ketiga, penderitaan ini tentunya mendewasakan rohani kita, ya. Lewat penderitaan itu adalah salah satunya di mana kita bisa dewasa rohani, ya. Di sini kita akan menemukan bahwa penganiayaan itu seperti matahari yang membawa pertumbuhan. Matahari ini akan membuat sebuah fotosintesis pertumbuhan yang baik bagi tumbuhan. Tergantung, ya. Tergantung apakah tumbuhan itu berakar secara kuat atau tidak. Kalau tidak berakar secara kuat, maka sinar matahari itu akan menghanguskan, bahkan akan menghancurkan tumbuhan itu sendiri. Namun, sinar matahari ini akan menjadikan kita matang.
untuk kita menuai di kemudian hari. Karena apa? Karena kita harus mencapai kedewasaan melalui apa? Melalui teriknya sinar matahari. Jika kita berakar kuat, kita tidak akan dirusakkan oleh sinar matahari yang menyinari kita. Bahkan itu akan membuat kita mencapai kedewasaan penuh dan akan menghasilkan buah yang akan dihasilkan. Ya. Contoh teman-teman ketika teman-teman melakukan sebuah kebenaran. Mungkin teman-teman akan dikucilkan, mungkin teman-teman akan diejek oleh rekan-rekan teman-teman sekalian. Namun ketika teman-teman berakar kuat, maka ejekan atau dikatakan sinar matahari itu akan mematangkan kedewasaan teman-teman. Dan teman-teman akan menjadi orang-orang yang kuat. Saya katakan, orang-orang yang biasa direndahkan, orang-orang yang biasa dihina karena kebenaran, orang-orang itu muncul menjadi orang-orang yang kuat. Ya, tidak lagi mudah baper ketika orang menghina, tidak lagi menjadi mudah cemberut ketika orang menghina teman-teman karena kebenaran. Nah, ada banyak orang mudah baper, mudah kesinggung. Karena apa? Karena tidak dewasa, tidak tahan terhadap penderitaan, dan penderitaan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang dewasa. Ya, salah satu contoh, orang yang biasa gagal itu akan terbiasa ketika dia gagal. Dia akan naik lagi ketika dia gagal. Tapi berbeda dengan orang yang tidak pernah gagal. Ketika gagal sekali, wah stresnya beda banget. Akan stresnya mungkin berkesinambungan karena tidak biasa gagal. Misalnya contoh. Nah, oleh sebab itu penderitaan ini menguji kita. Kalau kita udah biasa menderita, kita akan tahan terhadap penderitaan dan kita akan menjadi dewasa di dalam setiap peristiwa, setiap proses hidup. Ya, oleh sebab itu berbahagia teman-teman ya ketika mengalami penganiayaan karena kebenaran. Yang keempat, ya, barang siapa yang menderita telah berhenti berbuat dosa. Wah, gimana nih? Ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita ini kan ada kedagingan. Ada keinginan-keinginan yang sering muncul di dalam kedagingan, salah satunya kenyamanan, pencapaian kekayaan dengan segala cara, pengen dihargai, dan ada unsur ketamakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita pengen lagi, dan akhirnya kita masuk ke dalam jurang yang namanya ketamakan, cinta akan uang, ya seperti uangnya tidak salah, tapi ketamakan itu yang membuat kita bergeser, membuat uang itu menjadi Tuhan kita, ya sehingga segala cara untuk mencapai kekayaan kita, manusia akan izinkan, akan berkompromi dengan semuanya itu. Nah, namun karena kita ini anak-anak Tuhan yang ada dalam kebenaran, maka tujuan hidup kita bukan yang tadi saya sebutkan. Tujuan hidup kita adalah memberikan nilai kehidupan kita di dalam kebenaran hidup untuk kehidupan yang kekal. Bukan apa yang diinginkan dunia atau sama dengan dunia yang dunia inginkan. Ya, kita harus berani sebagai anak-anak muda melawan arus, bukan ikut arus dunia. Oh, dah teman-teman juga banyaknya nyontek gitu. Waduh. Ya itu artinya ikut arus dunia ya. Nah, tetapi kita harus berani melawan arus dunia yang kebanyakan orang lakukan. Ya, kalau itu salah, walaupun itu banyak, dan kalau banyak itu belum tentu benar. Maka walaupun kita sendiri, ya kita harus berani melawan arus. Ya, hanya ikan yang ikut arus adalah hanya ikan yang mati, betul? Kalau misalnya di sungai, ikan mana yang ikut arus? Ya ikan yang mati, ikut arus. Arus mau kemana, ya dia ikutin. Tetapi ikan yang hidup, itu selalu akan melawan arus. Ya, mereka akan berenang, kemana arus itu mengalir, dan dia akan melawan arus itu. Sehingga ketika dia melawan arus, lihat otot-otot ikan itu. Ekornya, badannya, itu akan berbentuk sangat bagus. Karena apa? Karena dia tiap hari melawan arus, dan itu menjadi tumbuh di dalam otot-otot ikan tersebut. Ya. Nah, saat kita melawan arus karena kebenaran, maka
yang tentunya terjadi, otot-otot yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kematian kedagingan kita. Dan tanda daripada kematian daging kita itu ya artinya kita menderita di dalam kedagingan kita. Aduh, saya pengennya begini tapi saya nggak boleh nih nyontek. Itu mematikan kedagingan kita. Pada saat kita menderita seperti itu, sesungguhnya kita sedang berhenti berbuat dosa. Ini yang dimaksud. Ya, ini contoh terlalu dewasa ya. Berbisnis dengan cara kotor ya. Berbisnis dengan cara kotor itu banyak dilakukan. Bagaimana mendapatkan tender? Ya dengan cara nyogok, mencara suap, supaya apa? Supaya dapat tender. Tetapi orang-orang yang ada di dalam kebenaran, mereka akan memberikan yang terbaik walau tidak perlu nyogok. Mungkin ketika kita berbisnis dengan seperti itu, tender kita ditolak. Tapi percaya, Tuhan itu tidak tidur. Kebenaran itu akan selalu muncul ke rembang tengah hari. Seperti rembang tengah hari. Dan nanti akan ada orang-orang yang tahu bahwa ini yang benar, dan orang akan memilih teman-teman kalian ketika engkau ada di dalam kebenaran. Mungkin ketika teman bekerja, aduh, banyak orang bercara kotor untuk naik jabatan, cara kotor untuk melakukan hal-hal supaya bos kita menyayangi kita dengan menjilat, dengan berbohong seperti itu. Mungkin pada saat itu kita bisa naik pangkat yang cukup cepat dan tinggi, tapi firman Tuhan katakan itu hanya waktunya sebentar. Sebentar lagi akan lisut, sebentar lagi akan jatuh. Namun orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan menjadi orang-orang yang kokoh. Karena apa? Karena dia mulai berhenti berbuat dosa. Orang yang berhenti berbuat dosa, di sana ada berkat Tuhan yang sedang menunggu. Dan waktunya yang tepat Tuhan akan bawa teman-teman naik ke atas yang tanpa orang bisa menahannya. Ya. Oke, sikap waktu menghadapi penganiayaan yaitu bersukacita. Berbahagia. Jadi jelas ya, kenapa mengalami aniaya kita harus bersukacita, bergembira, dan katakan berbahagia, karena alasan di atas itu udah cukup kuat untuk kita melihat paradigma kita bahwa kita harus berbahagia. Ya, tambahannya adalah ketika kita menghadapi penganiayaan, tentunya kita tidak membalas kalau orang lain melakukan itu, bahkan mendoakan. Dan ini adalah kebenaran baru di dalam kehidupan value anak-anak Tuhan. Ketika orang membuli kita, ketika orang mengatakan sok suci kepada kita, kita bilang, oh, saya mengampuni mereka. Saya mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Upahmu besar di surga. Ya, tadi ayat 1 dikatakan, bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga yang telah dianiaya nabi-nabi sebelum. Upahmu besar di surga, katakan seperti itu. Nah, jadi kita mengerti ketika kita melakukan kebenaran ada upahmu yang besar di surga, ya. Kesimpulan. Saat kebenaran diberitakan, dunia akan menolak itu. Dan kita akan mendapatkan penderitaan yang membawa kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang berbeda. Oleh sebab itu, rekan-rekan youth Patmos pada hari ini, berbahagialah karena engkau membawa kebenaran. Penganiayaan yang kau terima, penderitaan yang kau terima akan membawa engkau menjadi pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kami menjadi orang-orang yang berbeda, karena kami bukan dari dunia ini, karena kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, teman-teman youth yang luar biasa pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan teman-teman di hari ini, bahkan di kehidupan yang akan masa yang akan datang. Selamat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin. God bless you. Puji Tuhan.